Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifah Wiyanda, perwakilan dari kelompok saya yaitu kelompok 3 untuk menjelaskan materi ekonomi mengenai APBN dan APBD. Sebelumnya, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai keduanya yaitu APBN dan APBD. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai APBN. Pengertian APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Kemudian ada juga prinsip-prinsip APBN, yaitu ada intensifikasi penerimaan aturan dalam jumlah dan kecepatan penyetor. Dan ada juga intensifikasi penagihan dan pemungutan utang negara. Dan yang terakhir ada penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Itu dia prinsip-prinsip APBN. Dan yang kedua berdasarkan aspek pengeluaran, yaitu hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan terarah, terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan semaksimal mungkin, menggunakan produk dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Dan ada pun landasan hukum penyusunan APBN, yaitu ada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945 dan ada juga Undang-Undang Nomor 13 tentang Keuangan Negara. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Adapun fungsi APBD, yang pertama ada otorisasi, dan yang kedua ada perencanaan, ketiga pengawasan, keempat alokasi, kelima distribusi, dan keenam stabilisasi. Dan ada juga tujuan APBD, yaitu APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun. Kemudian ada juga prinsip-prinsip APBD. Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan yang kedua ada tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir ada berdasarkan aspek pengeluaran. Yang pertama berdasarkan urusan yang mencangkup belanja wajib dan belanja pilihan. Kedua berdasarkan fungsi, yaitu ada biaya pelayanan umum, biaya ketertiban, biaya lingkungan hidup. Dan ketiga berdasarkan kelompok, yaitu ada belanja tidak langsung dan belanja langsung.